Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhratul Khotimah dengan NIM 23034190012. Saya di sini akan sedikit memaparkan sedikit uraian singkat mengenai tugas rancangan usaha untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital. Saya mengangkat tema dengan judul Rencana Usaha Jasa Kursus Privat Bahasa Arab. Nah, di sini apa sih rencana usaha jasa kursus privat bahasa Arab itu? Nah, kursus privat bahasa Arab itu atau di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih arti kursus privat itu. Kursus privat itu yaitu di mana seorang siswa dan guru saling bertukar pemikiran atau guru mengajar seorang siswa, tetapi di sini akan lebih efektif kalau misalnya kursus privat itu satu guru mengajar satu murid. Beda dengan bimbel atau bimbingan belajar. Kalau misalkan bimbingan belajar tersebut yaitu satu guru mengajar beberapa anak. Jadi bimbel dibandingkan dengan kursus privat akan lebih kondusif kursus privat. Nah, tadi kan saya mengambil tema rencana usaha jasa kursus privat bahasa Arab. Nah, di sini saya akan sedikit menguraikan uraian singkat atau sedikit menyampaikan tujuan singkat mengenai usaha yang akan saya buat. Yang pertama itu nama pemohon saya sendiri, Zuhratul Khotimah. Alamat rumah saya di Jalan Kalimasada nomor 9. Jenis usaha atau nama usaha atau jenis usaha yang akan saya buat yaitu les privat online bahasa Arab. Terus untuk uraian jasanya yaitu melayani jasa kursus privat khusus bahasa Arab. Nah, untuk alasan pendirian usaha yang akan saya dirikan sendiri yaitu alasannya yaitu sebagai usaha sampingan, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan yang ketiga yaitu melayani jasa kursus les privat untuk anak SD, MI, ataupun sederajat. Nah, kenapa saya mengambil alasan sebagai berikut? Karena di mana saya pribadi seorang perempuan, kalau misalkan sudah berumah tangga akan lebih condong ke keluarga, tetapi di sini saya ingin membuktikan di mana seorang perempuan juga bisa menghasilkan uang bukan hanya dari seorang suami, tetapi juga bisa dari usaha sendiri. Seperti yang ini saya sampaikan yaitu usaha, misalkan mendirikan usaha les privat. Dan untuk selanjutnya yaitu bentuk usaha yang saya dirikan yaitu perusahaan perseorangan. Terus nama usahanya yaitu Rumah Bimbel Seru atau rumah ini mohon maaf ada kesalahan sedikit, maksudnya rumah privat seru. Untuk alamat lokasinya yaitu di Gang Cempaka nomor 17 Semarang Barat. Nah, untuk biaya kursusnya yaitu 5.000 per siswa setiap pertemuan. Nah, jadi nanti di sini siswa tidak 1 minggu full day mengikuti kursus privat bahasa Arab, tetapi dalam 1 minggu yaitu akan dilaksanakan 3 kali sehari, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, untuk rencana les privatnya, untuk profil para peminat privatnya yaitu yang pertama yaitu anak-anak SD
MI atau sederajat. Yang kedua, yaitu anak-anak yang orang tuanya sibuk sehingga kurang punya waktu yang luang untuk membantu anak-anaknya belajar. Nah, di sini saya memfasilitasi tujuan saya mendirikan les privat tersebut, yaitu ingin selain ditujukan untuk anak-anak SD, MI atau sederajat, di sini juga saya memfasilitasi bagi anak-anak yang mungkin orang tuanya sibuk dengan pekerjaan. Nah, di sini saya berharap untuk anak-anak yang mungkin orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya sendiri bisa mengikuti atau bisa belajar dengan melalui les privat yang akan saya dirikan. Nah, untuk mohon maaf di sini maksudnya ini motivasi peminat les privat ya, bukan motivasi membeli pelanggan. Mohon maaf. Nah, untuk motivasi peminat les privat atau tujuan di mana peminat les privat tersebut akan memperoleh yang pertama yaitu atau akan memberikan manfaat kepada peminat les privat tersebut. Yang pertama yaitu mempermudah dalam pembelajaran. Yang kedua, waktu belajar dapat diatur menyesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu biaya lebih murah dibandingkan mengikuti bimbingan belajar formal. Nah, yang pertama yaitu mempermudah dalam pembelajaran, di mana ketika les privat tersebut kan tidak terikat waktu ya, karena walaupun mungkin dari tim les privatnya sudah ada ketentuan waktunya, tetapi apabila dari peserta mungkin apabila dari peserta didiknya tidak bisa atau tidak memungkinkan pada waktu itu, bisa digeser di jam gantinya atau ada jam gantinya. Untuk yang kedua yaitu waktu belajar dapat diatur menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini kan waktu belajar dapat diaturkan menyesuaikan dengan kebutuhan, di mana kalau misalkan les privat tersebut dapat lebih mengerucut, di mana misalkan dari peserta didiknya menginginkan lebih ingin mengetahui atau lebih mendalami ilmu matematika. Nah, di les privat tersebut maka dari sang pendidik atau dari gurunya bisa lebih menjuruskan untuk proses belajar ilmu matematikanya. Nah, untuk yang ketiga yaitu biaya lebih murah dibandingkan mengikuti bimbingan belajar formal. Nah, untuk biaya, kenapa biaya lebih murah? Karena di sini antara pendidik dan yang akan dididik sebelumnya akan ada kayak kontrak belajar atau mungkin ada diskusi sebelum adanya proses pembelajaran. Seperti itu. Terima kasih. Sekian sedikit pemaparan usaha atau gambaran rancangan usaha yang akan saya buat. Apabila ada kata atau ada tulisan yang kurang tepat atau kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.